Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Amin. Baik. Shalom. Yes friend. Shalom. Oke. Bisa jabat tangan di kiri kananmu. Selamat datang ya di ibadah kita. Oke. Baik. Silakan duduk. Baik. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa pujian dan penyembahan. The power of praise and worship. Kuasa pujian dan penyembahan. Kita baca dulu Kisah Para Rasul 16 ya, ayat 23 sampai 26. Oke. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah terlepas. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, yes friend, kita lihat bahwa ini kisah Rasul Paulus dan Silas. Mereka dibelenggu di penjara karena fitnah. Ya, kalau teman-teman kalau baca di Kisah Para Rasul 16 ini, mereka difitnah bahwa ada beberapa pengusaha itu mereka memakai ilmu, tetapi ilmu dan juga pengkhianatan ya. Paulus menghardik, dikatakan ada di ayat sebelumnya. Paulus menghardik kepada si perempuan ya, ada suka menghujat. Roh jahatnya keluar, tetapi pemimpinnya itu melihat, wah ini masalah buat kita. Diperintahkanlah beberapa penguasa-penguasa kota, mereka menghujat bahwa ini Paulus, dua orang ini, Paulus dan Silas ini datang ke kota kita, ini merusak, membawa efek merusak, sehingga kota kita menjadi rusak, artinya mereka di penjara. Nah, setelah itu kita lihat tadi, kita sudah baca Kisah Para Rasul 16, 23, 26 sampai 26. Nah, dikatakan bahwa kendati masa dalam keadaan yang lemah, Paulus dan Silas ini, namun mereka tidak kehilangan semangat. Ya. Bahkan pada tengah malam, Paulus dan Silas itu menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Ada suatu suara yang keras yang terdengar oleh tahanan lain. Ya, ada pujian, penyembahan. Engkau baik, Tuhan baik. Di dalam penjara, padahal sebelumnya penjara itu terasa sepi sekali. Karena di dalam penjara biasanya hanya ada harapan satu, yaitu kapan kita keluar penjara, terbelenggu. Ya kan? Kapan kita keluar? Di dalam penjara itu hanya itu. Harapan satu-satunya melihat tanggal kapan kita keluar. Biasanya ada revisi,
Ya, revisi 17 Agustus, 10 hari dipotong, jadi mulai lebih dekat lagi. Mungkin ada ulang tahun kota, dipotong lagi, pemimpin kasih revisi lagi kan, biasanya ada seperti begitu. Nah, semua tahanan itu di dalam penjara itu mereka menunggu kapan bagian mereka untuk keluar. Jadi di dalam penjara tidak ada suara apa-apa. Tetapi beda sama Paulus dan Silas. Oh, orang ini kok baru masuk kok ribut-ribut, ya kan? Ribut-ribut. Mereka sampai pujian penyembahan. Ya, di dalam pujian penyembahan, ya menyanyi, ya Yesus engkau baik, Yesus, ya dengan suara keras sehingga terdengar sampai kepada tahanan yang lain. Seperti eragan atau teriakan dari mereka. Ya, ada yang bilang, wah ini jangan sampai mereka kena pukul lagi sehingga ada teriakan. Tetapi ada bilang, wah tidak, ini pujian penyembahan yang hebat. Nah, kita lihat lalu kemudian setelah kejadian itu ada gempa bumi yang mengguncang penjara. Tiba-tiba pintu-pintu penjara itu terlepas. Dan dengan menakjubkan belenggu Paulus yang dikatakan pakai apa? Pasung, tahu pasung ya? Pasung itu seperti orang gila atau orang yang paling jahat. Itu dipasung di lehernya, di tangannya, di kakinya. Ya. Sudah masuk di penjara, dipasung lagi. Begitu susahnya, begitu beratnya hidup ini, ya, sehingga Rasul Paulus Silas dibuat seperti begitu, dipelenggu, ya. Tetapi saat ada pujian penyembahan, semua terlepas. Bukan hanya penjaranya Silas, Paulus dan Silas, tetapi seluruh, dikatakan seluruh penjara itu, pintu-pintunya, sendi-sendinya terlepas. Wow, begitu dahsyat pujian dan penyembahan. Ya. Kuasa pujian penyembahan begitu dahsyat sehingga barang atau sesuatu yang dibelenggu itu terlepas. Nah, demikian kehidupan kita, yes friend, halo. Saat kita jangan aneh melihat kalau ada orang pujian penyembahan. Pujian penyembahan adalah sesuatu tindakan yang paling tertinggi untuk menyembah Allah kita. Amin. Tertinggi, teman-teman. Saat kita menaikkan hati kita pujian penyembahan. Apa yang tidak bisa Yesus lakukan, Allah lakukan. Dia menyembuhkan orang sakit, betul ya? Dia mengirim air bah. Dia membuat segala sesuatu menakjubkan. Satu hal yang dia tidak bisa perbuat, yaitu menyembah dirinya sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Saat kita datang menyembah Allah, artinya kita melakukan apa yang Allah tidak bisa lakukan. Hal yang tertinggi adalah menyembah Allah. Kita mengangkat tangan, jangan berpikir, wow, agamawi dan lain sebagainya. Tidak. Yes friend, teman-teman. Saat kita mengangkat tangan kita menyembah, itu adalah penyembahan yang tertinggi yang keluar dalam hati kita. Lihat, saat kita menyembah, sakit penyakit, masalahmu, apapun yang engkau rasa ada masalah, ada yang terbelenggu dalam hidupmu, saya percaya saat kau menyembah Allah, semua akan terlepas. Amin. Kita lihat cerita ini. Karena itu, teman-teman, kita harus menemukan kuasa dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Nah, Paulus dan Silas mengetahui rahasia masuk ke dalam hadirat Tuhan, yaitu dengan apa? Pujian dan penyembahan. Ya. Paulus dan Silas sangat mengetahui rahasia masuk dalam hadirat Allah yang penuh kuasa melalui pujian penyembahan itu. Nah, jadi pujian dan penyembahan dari hati akan membawa
kita ke dalam hadirat Tuhan yang begitu menyenangkan, dan Tuhan akan menyalurkan kuasa dalam hidupnya untuk disalurkan ke dalam kehidupan kita. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Kita tidak bisa menyalahkan situasi dalam kehidupan kita. Wah, dosen itu yang jahat, makanya saya tidak bisa wisuda tahun ini. Wah, guru itu suka omong-omong saya. Wah, dia tidak suka dengan saya. Tidak, hanya perasaanmu aja yang membelenggu dirimu. Makanya orang bilang baper, ya kan, bawa perasaan. Lihat nyong, lihat itu, dia baru lihat aja kamu sudah bilang, wah dia suka dengan saya. Ya kan, biasanya seperti begitu. Hei, itu kita dalam belenggu. Ya, saya pernah, teman guru saya aja pernah cerita, Pak, saya menginjili dia cerita kepada saya, dia bilang, Pak, kok Pak tahu keadaan saya? Saya tidak tahu. Buat apa saya cari orang punya keadaan? Peras-merasan. Tapi saya doa kasih dia roh Allah yang saya sembah biasanya, yang membisikkan kepada saya, dia lagi masalah ini, doakan dia. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Bukti dekat dengan Tuhan adalah kita menyembah dia. Amin. Jadi penyembahan kita, teman-teman, jangan tahan-tahan. Saat kita sembah Tuhan, kekuatan, power daripada Tuhan, ya roh peka dengan Tuhan itu akan mengalir kepada kita. Nah, kita lihat perjanjian lama menuliskan begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, Mazmur 100 ayat 4 ini dikatakan bahwa ayo saat kita masuk hadirat Tuhan, dengan kunci adalah apa? Pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan. Nah, sesuai dengan pengajaran Yesus, nah kehadirannya akan tinggal pada orang percaya akan namanya. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Kenapa? Saat kita berkumpul di dalam namanya, bukan berkumpul untuk nyanyi-nyanyi, berkumpul untuk minum-minum, berkumpul untuk cerita-cerita gosip orang punama. Tuhan hadir? Tidak. Tuhan hadir saat kita meninggikan namanya. Amin. Nah, jadi berkumpul di dalam namanya ini berarti Yesus menjadi fokus dalam kehidupan kita. Makanya di sini kita ada namanya komsel, ya. Biasa komsel kita puji Tuhan, kita menyanyi, ya. Kita fokus. Pusat kumpulan itu adalah fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, ia berada saat kita kumpul, ia berada di sekitar kita. Saat kita memuji menyembahnya, ya. Dalam Ibrani 2 ayat 12 katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Berarti saat kita kumpul, teman-teman, yes, kita lagi menyembah Tuhan. Tuhan hadir bersama dengan kita. Ya, Tuhan hadir, wow, luar biasa. Siapakah kita? Tetapi satu hal, Tuhan ajarkan kunci supaya Tuhan hadir. Lakukan pujian penyembahan. Mungkin kamu di rumahmu, kamu sendiri di kamar. Ayo pujian penyembahan, putar lagu di YouTube. Nikmati hadirat Tuhan. Kita dipulihkan. Mungkin perasaan kita lagi galau, ya kan? Dengan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan di kantor, ya. Kita galau dengan pemimpin kita galau dengan dosen kita galau dengan teman kita. Masuk ke dalam kamarmu, sembah dia. Saya yakin dan percaya hati kita akan dipulihkan. Amin. Wow, luar biasa. Kita akan dipulihkan dari pujian penyembah. Nah, apa itu pujian? Ya, apakah pujian itu? Pujian berarti memuji, bertepuk tangan atau memperbesar kuasanya. Nah, untuk orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, pujian pada Tuhan adalah
suatu ungkapan pemujaan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi, pujian pada anak-anak Tuhan adalah suatu ungkapan pemujaan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Nah, kita memuji. Kalau saya berprestasi, saya bawa piala ke kantor saya berprestasi, pasti ada pujian, betul ya? Dengan apa? Wah, luar biasa, Elvis kamu hebat, luar biasa, selamat ya. Kan seperti itu ya kan? Semua pasti selamat dan lain sebagainya. Ada juga yang tepuk tangan, betul ya kan? Wow, luar biasa. Nah, saat kita memuji Tuhan seperti begitu, teman-teman. Kita memuji Tuhan, Engkau luar biasa, tepuk tangan. Yes, kita menyanyi tepuk tangan. Itu bukan agamawi. Saat kita memuji kebesaran Tuhan, ekspresi yang ada pada kita keluarkan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau mulia. Tepuk tangan, wah, ada saking menangis-menangisnya. Itu menyembah, memuji Tuhan. Kadang-kadang kita salah melihat, dia terlalu lebe-lebe. Tidak, saat kita memuji Tuhan. Nah, memuji Tuhan bisa dengan kata-kata, bisa dengan pujian, bisa dengan tepuk tangan, bisa juga dengan talenta kita. Mungkin kita bisa bermain musik. Ada melodi-melodi, drum, ya kan? Ya, singer, song leader, lompat-lompat, ya Tuhan baik. Itu bukan aneh. Kenapa? Dalam perjanjian lama aja diajarkan bahwa masuk ke dalam hadirannya dengan membawa pujian. Nah, puji-pujian itu dengan apa coba? Apakah hanya duduk diam, bengong? Tidak kan? Puji-pujian, yes Tuhan baik, Tuhan mulia kan? Tepuk tangan, wah luar biasa. Teman kita aja yang memenangkan perlombaan aja pasti kita memuji, wah kamu hebat, wah pasti tidak FB-nya komen, wah Profesiat ya, terima kasih kamu hebat, wah kamu menjadi inspirasi dan lain sebagainya. Itu pujian. Buat orang aja kita memuji, apalagi Bapak kita, Bapak segala raja, amin. Kita wajib memuji, jangan takut. Kita wajib memuji, kita pantas untuk memuji Tuhan. Jadi ini adalah sebagai suatu ungkapan dalam humbling, merendahkan diri kita dan memusatkan perhatian kepada Tuhan dengan ucapan cinta, rasa syukur, ya, dan penyembahan. Nah, pujian akan membawa roh kita, teman-teman, ke dalam suatu puncak keakraban dan persahabatan antara kita dengan Tuhan. Itu memperbesar kesadaran kita tentang hubungan rohani kita dengan Tuhan. Nah, pujian membawa kita ke dalam dunia roh dan ke dalam kuasa yang besar, kuasa Tuhan. Mazmur 89 ayat 15, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup di dalam cahaya wajahnya. Ya. Bangsa yang berbahagia adalah bangsa yang bersorak-sorai kepada Tuhan. Nah, ada banyak tindakan yang melibatkan pujian kepada Tuhan. Ungkapan rasa syukur, ya, pemujaan secara lisan, bernyanyi, ya, bermain musik, instrumen, bersorak-sorai, menari, mengangkat tangan atau menepuk tangan. Nah, itu beberapa tindakan-tindakan untuk memuji, menyembah Tuhan. Ya. Nah, tetapi pujian benar bukanlah melulu gerakan seperti tadi. Bisa saja kita sambil Tuhan Engkau baik, Tuhan luar biasa. Kita bisa juga seperti itu. Ya. Nah, Yesus membicarakan kemunafikan orang fasik yang hanya kegiatan luar dan
bukan keluar dari hati. Nah, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, kita jangan seperti orang Farisi. Oh, di depan orang, ya kan, kita. Padahal ke belakang kita suka caci maki, susah gosip orang. Ya. Ya. Itu bahaya. Itu bahaya. Jadi saat kita menyembah Tuhan, kita tahu bahwa roh kita lagi connect dengan Tuhan. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pujian asli adalah sesuatu yang dinaikkan dengan kerendahan hati dan tulus hati kepada Tuhan. Ya. Jadi saat kita memuji Tuhan itu sesuatu yang kita naikkan dengan kerendahan hati. Ya, hati yang hancur, kita menyembah Tuhan. Ya. Nah, menurut kitab Injil, berbagai ungkapan pujian membawa berkat Tuhan. Kita menunggu dan rindu akan kehadiran dan kuasanya dimanifestasikan di tengah-tengah kita. Nah, Yohanes 4 ayat 23, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi, saat kita menyembah Allah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan karena paksaan, bukan karena siapa-siapa mungkin orang lihat kita baru kita menyembah Tuhan, tidak. Mulai dari kamarmu sendiri. Apakah kamarmu ada pujian penyembahan? Ya. Biasanya kalau di gereja kita keluar menyembah, itu kita dari kamar kita. Kita menyembah Tuhan. Ya. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Nah, saya sering tidak sempat di rumah pagi-pagi ya, dengan anak-anak. Kita harus segera jalan itu 6:30 ke sekolah. Karena jam 7 itu sudah absen di sekolah. Sering tidak, tetapi di dalam mobil saya nyetir, saya sering, Tuhan Engkau baik. Saya nyanyi lagu. Jadi pujian itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Coba seperti tadi kisah para rasul 16. Walaupun mereka terbelenggu di penjara. Karena sudah apa? Kebiasaan. Maka yang dikatakannya, pujian itu ada di dalam mulut kita. Dimanapun kamu berada, kalau kamu biasa menyembah Tuhan, dimanapun kamu berada, di bemo sekalian, di motormu, kamu lagi terlambat ke kampus, tetapi kamu pasti akan nyanyi di dalam. Nah, saya begitu, saya sambil nyetir, saya nyanyi, ya, radio dimatikan, saya nyanyi. Ya, anak-anak saya di belakang dengar, sambil dengar, saya nyanyi aja. Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan sudah jaga dari malam hingga pagi ini. Wow, asik. Di mana aja kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Jadi dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Di manapun kita bisa menyembah Tuhan. Karena apa? Puji-pujiannya tetap ada dalam mulut kita. Jangan biarkan mulut kita pengap, tidak memuji Tuhan. Biasakan mulutmu untuk memuji Tuhan. Amin. Pujian adalah suatu ungkapan iman, suatu deklarasi kemenangan. Perhatikan. Pujian adalah suatu ungkapan iman, suatu deklarasi kemenangan. Pujian mengumumkan bahwa kita percaya Tuhan. Dan Tuhan ada bersama kita dan bertanggung jawab atas keadaan kita. Jadi saat kita memuji Tuhan, kita lagi mendeklarasikan kemenangan. Wow, kemenangan kapan? Kemenangan hari itu, ya kan? Kita, wah terima kasih Tuhan. Itu kemenangan hari itu, kita akan menang. Pagi, siang, sore, ada tantangan apapun. Mungkin dalam pekerjaan, aduh terasa sulit. Dengar, saat kita memuji Tuhan, kemurahan datang kepada kita. Ya, keberkatan datang kepada kita. Tuhan mudahkan segala sesuatu yang kita lakukan. Dikatakan bahwa apa yang dikerjakan tangan kita dibuat Tuhan berhasil. Jadi jangan
hilangkan pujian penyembahan. Biarlah ada di dalam mulut saya dan mulut teman-teman semua. Roma 8 ayat 28. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, pujian adalah pengorbanan, sesuatu yang kita miliki dan menawarkan kepada Tuhan, tidak hanya sebab kita merasa seperti itu, tetapi sebab kita percaya kepadanya dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu marilah oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Karena itu teman-teman, yuk kita sembah Tuhan. Amin. Biasakan untuk sembah Tuhan. Kamu tidak tahu berdoa, tetapi kamu harus tahu menyembah Tuhan. Sembahlah Tuhan selagi masih bisa. Kalau kita sudah putus napas, tidak ada waktu lagi. Jangan sampai kita sakit dulu baru kita sembah Tuhan. Mulai dari sekarang. Kakak itu bertobat di SMA. Menurut saya itu mungkin masih terlambat juga sih. Sebenarnya bertobat dari SMP. Kita bertobat dari SMA. Itu kita menyembah Tuhan luar biasa. Ya. Di sekolah SMA 1 kita komitmen bahwa setiap pagi kita datang awal sebelum kepala sekolah datang, sebelum guru-guru datang, sebelum teman-teman semua datang. Kita datang pagi-pagi, kita minta kepada ada satu guru olahraga, dia sevisi dengan kita. Kita masih kelas 2 SMA. Pagi-pagi kita menyembah Tuhan. Luar biasa. Ruangan lab itu kan kalau SMA itu ruang SMA 1 ada ruang lab dulu paling tengah-tengah. Kita menyembah aja. Wow. Tidak terasa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya. 6 bulan. Wah, banyak teman-teman kita yang bertobat cinta Tuhan. Kita menginjili. Kita seperti biasa, seperti siswa biasa. Kita kudus, kita seperti siswa biasa. Mungkin terlihat kekudusan, tetapi oleh mulut kita menyembah Allah. Saat kita menyembah Allah, kita datangkan kerajaan surga turun. Kita tidak bisa memenangkan, saya tidak bisa memenangkan orang sahabat saya. Yang bisa memenangkan dia adalah Tuhan. Bagaimana supaya dia bisa terpengaruh dengan saya? Saya datangkan kerajaan Allah. Dengan apa? Pujian penyembahan. Ingat, pujian penyembahan adalah pekerjaan yang tertinggi. Sesuatu yang tertinggi yang kita lakukan untuk kita datangkan kerajaan. Di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita, di kampus kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada. Jangan lupa kita memuji menyembah Tuhan. Amin.